Semuanya, hari ini saya akan menjelaskan tentang data mining. Perkenalkan, nama saya Brian Dr. Misia dengan NIM 23040303029. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi metodologi dan arsitektur data mining, di mana yang kita tahu metodologi adalah langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk menjalankan proses data mining. Nah, kalau untuk arsitektur adalah kerangka teknis yang disusun komponen yang digunakan dalam sistem data mining. Nah, untuk studi kasusnya yang pertama, sebuah bank ini memprediksi nasabah yang berpotensi kena macet. Nah, yang pertama pertanyaannya, bagaimana langkah risk CDM yang bisa dilakukan? Yang kedua, tahap evaluasi model apa yang paling penting? Nah, untuk jawaban pertama yaitu caranya yaitu business understanding, di mana kita memprediksi nasabah berisiko macet agar bank tidak rugi. Yang kedua, data understanding menggunakan data nasabah. Jadi kita mengumpulkan datanya dulu, kita tahu umurnya, namanya, untuk kita analisa. Yaitu yang kedua adalah mengecek kualitas data dan pola awalnya. Yang ketiga, data preparation, yaitu kita membersihkan data yang kosong. Jadi kalau data-data kosong atau gaji-gaji yang udah kosong, bisa kita susun dan kita prediksi lagi. Yang keempat adalah modeling, yaitu dimana kita melatih model klarifikasinya, mencoba beberapa model untuk mencari cara yang terbaik. Dan itu yang kelima ada evaluasi, yaitu kita mengevaluasi kinerja modelnya yang fokus pada precision, recall, F1 score untuk kelas yang macet. Selanjutnya ada deployment. Deployment itu adalah menerangkan model ke sistem bank agar bisa otomatis memberi skor risiko kepada nasabahnya. Nah, untuk cara keduanya itu bagaimana jika kita evaluasinya, yang paling penting itu bagaimana? Nah, jawabannya ada recall untuk kelas macet ya. Nah, yaitu paling penting karena bank itu harus bisa menangkap sebanyak mungkin nasabah yang benar-benar berisiko macet agar tidak mengalami kerugian. Kalau untuk precision untuk kelas macet, yang kedua yaitu juga penting agar bank tidak menolak terlalu banyak nasabah yang sebenarnya itu baik. Jadi tidak agar salah gitu dalam memilih nasabahnya. Nah, untuk ketiga yaitu menggunakan F1 score, di mana dipakai sebagai ukuran seimbang antara recall dan precision. Nah, untuk studi kasus yang kedua yaitu Anda punya model prediksi penyakit. Ada dua model. Yang model yang pertama yaitu akurasi 95% atau namanya akurat gitu. Untuk itu recall-nya 60%. Kalau model yang kedua itu akurat 90% tapi recall-nya 85%. Jika tujuan utama adalah jangan sampai pasien sakit yang terlewat, model mana yang dipilih, mengapa gitu alasannya. Jadi kita harus menjelaskannya. Menurut saya sendiri, kalau model A itu akurasinya tinggi, tapi recall-nya rendah. Artinya banyak pasien yang pasti bakal tidak terdeteksi. Tapi kalau model B, dia memiliki akurasi yang lebih rendah sedikit aja 5% doang. Tapi recall-nya tinggi, berarti di situ bakal lebih banyak pasien yang teridentifikasi atau diperhatikan. Jadi menurut kita jawabannya adalah model B. Kenapa? Karena sesuai dengan medis, karena dalam konteks kesehatan, mendeteksi semua pasien penyakit itu jauh lebih penting daripada sekedar akuratnya doang. Karena kalau tidak kita deteksi semua secara lebih akurat, maka pasien ini bakal banyak yang kayak terlantar gitu atau tidak diperhatikan. Sehingga banyak pasien yang sakit. Nah, itu sekian untuk hari ini studi kelas kita menjelaskan tentang data mining. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.